Uang adalah salah satu aspek terpenting dalam kehidupan modern. Namun masih banyak orang yang tidak benar-benar memahami cara mengelolanya dengan bijak. Kesalahan dalam mengatur uang seringkali menjadi penyebab stres, konflik, hingga kegagalan mencapai tujuan hidup. Itulah mengapa memahami ilmu tentang uang menjadi sangat penting untuk mendukung kesuksesan dan kebahagiaan kita. Dalam video ini, kita akan membahas 20 ilmu penting yang harus kamu tahu tentang uang. Setiap ilmu akan membuka wawasanmu tentang bagaimana uang seharusnya dikelola, dimanfaatkan, dan diinvestasikan agar bisa membawa dampak positif dalam hidupmu. Ilmu-ilmu ini tidak hanya berlaku untuk mereka yang ingin menjadi kaya, tetapi juga untuk semua orang yang ingin hidup nyaman tanpa khawatir finansial. Jadi pastikan kamu menyimak video ini sampai selesai. Di akhir video kamu akan memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang uang dan bagaimana mengelolanya dengan bijak. Dan tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke ilmu yang harus kamu tahu tentang uang yang pertama, yaitu uang adalah alat, bukanlah tujuan. Uang seharusnya dipandang sebagai alat untuk mencapai tujuan hidupmu, bukan sebagai tujuan akhir. Banyak orang mengejar uang tanpa henti, hanya untuk merasa hampa ketika sudah memilikinya. Pemahaman ini akan membantumu menetapkan prioritas yang benar dalam hidup. Fokuslah pada apa yang ingin kamu capai, bukan hanya pada jumlah uang yang kamu miliki. Sebagai alat, uang dapat membantumu mewujudkan mimpi, seperti pendidikan, rumah yang nyaman, atau liburan impian. Namun, jika kamu hanya terpaku pada jumlah uang, kamu mungkin melupakan tujuan sebenarnya. Ilmu ini mengajarkan pentingnya menyeimbangkan antara menghasilkan uang dan menikmati hasilnya. Uang juga dapat menjadi alat untuk membantu orang lain. Banyak orang sukses yang merasa lebih bahagia setelah menggunakan kekayaan mereka untuk memberikan dampak positif pada orang lain. Dari sini kita belajar bahwa uang yang dikelola dengan bijak dapat membawa kebahagiaan, baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Jangan lupa, jika uang hanya dilihat sebagai tujuan, kamu mungkin akan terjebak dalam siklus tanpa akhir. Kamu akan selalu merasa kurang dan tidak pernah puas. Padahal, uang yang cukup adalah uang yang mendukung gaya hidup dan tujuanmu, bukan jumlah yang terus bertambah. Jadi mulai sekarang, ubah perspektifmu tentang uang. Lihatlah sebagai alat untuk mendukung hidupmu, bukan sebagai satu-satunya hal yang harus kamu kejar. Dengan begitu, kamu bisa meraih kebahagiaan sejati. Kemudian ilmu yang harus kamu tahu tentang uang yang kedua adalah pentingnya menabung untuk masa depan. Menabung adalah salah satu dasar dalam pengelolaan uang yang sering diabaikan oleh banyak orang. Padahal menabung bukan hanya tentang menyimpan uang, tetapi juga membangun kebiasaan yang mencerminkan kedisiplinan dan tanggung jawab. Ilmu tentang menabung mengajarkan kita untuk selalu memikirkan masa depan. Kamu tidak pernah tahu apa yang akan terjadi, sehingga memiliki cadangan dana darurat menjadi sangat penting. Dengan menabung, kamu bisa menghadapi situasi darurat tanpa harus stres memikirkan uang. Selain itu, menabung juga memberikan kebebasan finansial. Ketika kamu memiliki tabungan, kamu tidak perlu khawatir mengambil keputusan besar seperti pindah kerja, memulai bisnis, atau mengejar pendidikan lebih tinggi. Kamu memiliki fleksibilitas untuk memilih jalur hidupmu tanpa tekanan finansial. Namun, menabung harus dilakukan dengan strategi yang tepat. Jangan hanya menyimpan uang di celengan, tetapi manfaatkan juga rekening tabungan atau instrumen investasi yang menawarkan bunga lebih tinggi. Dengan begitu, tabunganmu bisa berkembang seiring waktu. Jadikan menabung sebagai bagian dari rutinitasmu. Sisihkan sebagian dari pendapatanmu setiap bulan dan disiplinlah dalam menjaga konsistensinya. Dengan menabung secara konsisten, masa depan finansialmu akan lebih aman dan stabil. Kemudian, ilmu yang harus kamu tahu tentang uang yang ketiga adalah uang dan waktu adalah aset terbesar. Salah satu ilmu penting yang harus kamu pahami adalah bahwa uang dan waktu adalah dua aset terbesar yang kamu miliki. Sayangnya, banyak orang yang hanya fokus mengejar uang, tetapi melupakan pentingnya waktu. Uang adalah sesuatu yang bisa dicari dan dikumpulkan kembali, tetapi waktu yang hilang tidak bisa diganti. Oleh karena itu, penting untuk mengelola uangmu dengan cara yang juga menghargai waktu.
Misalnya dengan memanfaatkan teknologi untuk mengotomasi pembayaran tagihan atau investasi yang tidak memakan banyak waktu untuk dikelola. Ilmu ini juga mengajarkan bahwa waktu adalah sekutu terbaik untuk membangun kekayaan melalui investasi. Semakin cepat kamu mulai, semakin besar potensi pertumbuhan uangmu. Konsep bunga majemuk adalah contoh bagaimana uang yang diinvestasikan sejak dini bisa berkembang lebih besar seiring waktu. Namun ingatlah untuk tidak menukar terlalu banyak waktu hanya demi mendapatkan uang. Jika kamu terus bekerja tanpa henti, kamu mungkin akan kehilangan momen berharga dengan keluarga, teman, atau bahkan untuk dirimu sendiri. Keseimbangan adalah kunci dalam mengelola kedua aset ini. Jadi, kelola uangmu dengan bijak, tetapi jangan lupa untuk menghargai waktu. Dengan memanfaatkan keduanya secara optimal, kamu bisa mencapai kesuksesan finansial tanpa mengorbankan kualitas hidupmu. Kemudian ilmu yang harus kamu tahu tentang uang yang keempat adalah hindari hutang konsumtif. Hutang konsumtif adalah salah satu perangkap finansial yang sering membuat orang kesulitan mengelola uang. Hutang ini biasanya digunakan untuk membeli barang atau jasa yang sebenarnya tidak meningkatkan nilai aset atau pendapatanmu. Ilmu ini mengajarkan bahwa hutang harus digunakan secara bijak dan hanya untuk kebutuhan yang benar-benar penting atau produktif. Misalnya, hutang untuk pendidikan atau memulai bisnis memiliki manfaat jangka panjang yang jauh lebih baik dibandingkan dengan hutang untuk membeli barang mewah. Salah satu cara menghindari hutang konsumtif adalah dengan belajar hidup sesuai kemampuan. Jangan tergoda dengan gaya hidup yang tidak sesuai dengan penghasilanmu. Buatlah anggaran dan patuhi batasan pengeluaran yang telah ditetapkan. Selain itu, penting juga untuk membangun dana darurat agar kamu tidak terpaksa berhutang saat menghadapi situasi darurat. Dengan memiliki cadangan uang, kamu bisa menghindari penggunaan kartu kredit atau pinjaman berbunga tinggi. Ingatlah bahwa hutang konsumtif hanya akan membebani keuanganmu di masa depan. Jika kamu ingin membangun kekayaan yang stabil, prioritaskan hidup tanpa hutang yang tidak perlu. Kemudian ilmu yang harus kamu tahu tentang uang yang kelima adalah berinvestasi untuk masa depan. Ilmu tentang uang tidak lengkap tanpa membahas investasi. Investasi adalah cara terbaik untuk membuat uangmu bekerja untukmu, bukan sebaliknya. Dengan berinvestasi, kamu bisa meningkatkan nilai asetmu secara signifikan dalam jangka panjang. Namun investasi membutuhkan pemahaman dan strategi yang tepat. Jangan tergoda untuk berinvestasi hanya karena mengikuti tren atau rekomendasi orang lain tanpa melakukan riset sendiri. Pelajari berbagai instrumen investasi seperti saham, obligasi, reksadana, atau properti, dan pilih yang paling sesuai dengan tujuanmu. Penting juga untuk memahami resiko dalam setiap jenis investasi. Tidak ada investasi yang benar-benar bebas resiko, sehingga kamu harus siap menghadapi fluktuasi pasar. Diversifikasi portofolio adalah salah satu cara untuk mengelola resiko ini. Investasi juga mengajarkan pentingnya kesabaran. Jangan berharap hasil instan, karena keuntungan terbesar seringkali datang dari investasi jangka panjang. Fokuslah pada tujuan jangka panjangmu dan hindari keputusan impulsif saat pasar sedang bergejolak. Jadi, mulailah berinvestasi sedini mungkin. Tidak peduli berapa jumlah yang kamu miliki sekarang, langkah kecil hari ini bisa membawa perubahan besar di masa depan. Kemudian ilmu yang harus kamu tahu tentang uang yang keenam adalah pentingnya membuat anggaran. Membuat anggaran adalah langkah dasar dalam pengelolaan uang yang sering diabaikan. Anggaran bukan sekedar catatan, tetapi merupakan panduan untuk memastikan uangmu digunakan dengan bijak sesuai dengan prioritas. Dengan membuat anggaran, kamu dapat mengetahui kemana uangmu pergi setiap bulannya. Hal ini akan membantumu mengidentifikasi kebocoran keuangan, seperti pengeluaran untuk hal-hal yang tidak terlalu penting. Anggaran juga membantu mencegahmu dari pengeluaran berlebihan. Salah satu ilmu penting tentang anggaran adalah metode 50-30-20, di mana 50% penghasilanmu digunakan untuk kebutuhan, 30% untuk keinginan,
dan 20% untuk tabungan atau investasi. Metode ini dapat membantumu menjaga keseimbangan antara kebutuhan sehari-hari dan tujuan jangka panjang. Anggaran juga memberikan rasa kontrol terhadap keuangan. Dengan mencatat setiap pengeluaran dan pemasukan, kamu akan merasa lebih tenang karena tahu bahwa keuanganmu berada dalam jalur yang tepat. Jadikan anggaran sebagai kebiasaan bulanan. Periksa ulang setiap akhir bulan dan sesuaikan jika diperlukan. Dengan disiplin mengelola anggaran, kamu bisa menghindari stres keuangan dan mencapai tujuan finansialmu lebih cepat. Kemudian ilmu yang harus kamu tahu tentang uang yang ketujuh adalah uang tidak bisa membeli kebahagiaan, tapi bisa mendukungnya. Ada pepatah yang mengatakan bahwa uang tidak bisa membeli kebahagiaan. Namun ilmu tentang uang mengajarkan kita bahwa uang dapat menjadi alat yang mendukung kebahagiaan jika digunakan dengan benar. Salah satu cara adalah dengan menggunakan uang untuk pengalaman, bukan barang. Penelitian menunjukkan bahwa orang merasa lebih bahagia ketika menghabiskan uang untuk pengalaman, seperti liburan atau kegiatan bersama keluarga, dibandingkan dengan membeli barang mewah. Selain itu, uang juga dapat digunakan untuk membantu orang lain, memberi kepada yang membutuhkan atau berkontribusi pada komunitas, dapat meningkatkan rasa puas dan makna dalam hidup. Kebahagiaan yang datang dari memberi seringkali jauh lebih besar dibandingkan kebahagiaan dari mengonsumsi. Namun penting untuk diingat bahwa kebahagiaan sejati tidak hanya berasal dari uang. Kesehatan, hubungan yang baik, dan rasa syukur juga merupakan faktor utama yang tidak dapat digantikan oleh uang. Oleh karena itu, gunakan uangmu untuk mendukung hal-hal ini, bukan menggantikannya. Jadi meskipun uang bukan segalanya, ia memiliki peran penting dalam menciptakan kebahagiaan jika dimanfaatkan dengan bijak. Kelola uangmu untuk mendukung hidup yang lebih bermakna. Kemudian ilmu yang harus kamu tahu tentang uang yang ke-8 adalah jangan bergantung pada satu sumber pendapatan. Mengandalkan satu sumber pendapatan adalah risiko besar dalam dunia yang penuh ketidakpastian. Ilmu tentang uang mengajarkan pentingnya memiliki beberapa sumber pendapatan untuk mengurangi risiko finansial. Pendapatan tambahan dapat berupa pekerjaan sampingan, investasi, atau usaha kecil. Misalnya kamu bisa menjual produk online, menawarkan jasa freelance, atau menyewakan properti. Dengan cara ini, jika salah satu sumber pendapatan terganggu, kamu masih memiliki cadangan dari sumber lain. Diversifikasi pendapatan juga memungkinkanmu untuk mencapai tujuan finansial lebih cepat. Pendapatan tambahan bisa digunakan untuk melunasi hutang, meningkatkan tabungan, atau mempercepat investasi. Ini akan memberikan fleksibilitas lebih dalam mengelola uang. Namun membangun sumber pendapatan tambahan membutuhkan usaha dan komitmen. Jangan berharap hasil instan, tetapi fokuslah pada pertumbuhan jangka panjang. Pilihlah aktivitas yang sesuai dengan minat dan keahlianmu agar lebih mudah dijalani. Dengan memiliki beberapa sumber pendapatan, kamu tidak hanya meningkatkan stabilitas finansial, tetapi juga membuka peluang untuk berkembang lebih jauh. Jadi, mulailah merencanakan cara memperluas pendapatanmu hari ini. Kemudian ilmu yang harus kamu tahu tentang uang yang ke-9 adalah pentingnya memiliki dana darurat. Dana darurat adalah salah satu pilar utama dalam pengelolaan uang yang sehat. Ilmu tentang uang mengajarkan bahwa dana darurat adalah perlindungan pertama dalam menghadapi situasi tak terduga. Dana darurat idealnya mencakup 3 hingga 6 bulan pengeluaran rutin. Ini akan memberikanmu ketenangan pikiran jika menghadapi situasi seperti kehilangan pekerjaan, biaya medis mendadak, atau perbaikan rumah yang tidak terduga. Salah satu cara terbaik untuk membangun dana darurat adalah dengan menyisihkan sebagian kecil dari pendapatanmu setiap bulan. Meskipun awalnya terasa sulit, kebiasaan ini akan membuatmu merasa lebih aman secara finansial. Pastikan dana daruratmu disimpan di tempat yang mudah diakses, seperti rekening tabungan. Hindari menginvestasikan dana darurat di instrumen berisiko tinggi karena kamu membutuhkan likuiditas bukan keuntungan besar. Dengan memiliki dana darurat, kamu bisa menghindari hutang saat menghadapi situasi mendesak.
Ini adalah langkah penting menuju kebebasan finansial dan stabilitas hidup. Kemudian ilmu yang harus kamu tahu tentang uang yang ke-10 adalah belajar mengatakan tidak pada gaya hidup boros. Gaya hidup boros seringkali menjadi penyebab utama masalah keuangan. Ilmu tentang uang mengajarkan pentingnya hidup sesuai dengan kemampuan dan belajar mengatakan tidak pada godaan konsumerisme. Godaan untuk mengikuti tren atau membeli barang mewah seringkali datang dari tekanan sosial atau iklan yang mempengaruhi pola pikir kita. Namun, memahami nilai sejati uang dapat membantumu membuat keputusan yang lebih bijak. Belajarlah membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Fokuskan pengeluaranmu pada hal-hal yang benar-benar membawa manfaat atau kebahagiaan jangka panjang. Jangan biarkan dirimu terjebak dalam siklus pemborosan hanya demi terlihat sukses di mata orang lain. Selain itu, ciptakan lingkungan yang mendukung kebiasaan hemat. Hindari terlalu sering bergaul dengan orang-orang yang mendorong pengeluaran berlebih atau menggoda untuk mengikuti gaya hidup mereka. Dengan mengatakan tidak pada gaya hidup boros, kamu bisa memanfaatkan uangmu untuk hal-hal yang lebih berarti. Hidup hemat bukan berarti hidup kekurangan, tetapi hidup dengan penuh kesadaran akan apa yang benar-benar penting. Kemudian ilmu yang harus kamu tahu tentang uang yang ke-11 adalah jangan abaikan asuransi. Asuransi sering kali dianggap sebagai pengeluaran yang tidak perlu. Tetapi ilmu tentang uang mengajarkan bahwa asuransi adalah perlindungan penting untuk menghadapi resiko finansial. Asuransi kesehatan, jiwa, atau properti dapat melindungimu dari biaya tak terduga yang bisa menguras tabungan. Misalnya tagihan medis mendadak atau kerugian akibat kebakaran rumah dapat sangat membebani keuanganmu jika tidak memiliki asuransi. Pilihlah asuransi yang sesuai dengan kebutuhanmu. Jangan tergoda membeli produk asuransi hanya karena iming-iming promosi. Lakukan riset dan konsultasikan dengan profesional untuk memastikan bahwa polis yang kamu pilih memberikan perlindungan yang optimal. Selain itu, pastikan kamu memahami syarat dan ketentuan dalam polis asuransimu. Banyak orang merasa kecewa karena tidak memahami cakupan asuransi mereka dengan baik. Baca dan pahami isi polis sebelum menandatangani kontrak. Dengan memiliki asuransi yang tepat, kamu bisa melindungi diri dan keluargamu dari resiko keuangan yang tidak terduga. Asuransi adalah bentuk investasi jangka panjang dalam keamanan dan ketenangan hidup. Kemudian, ilmu yang harus kamu tahu tentang uang yang ke-12 adalah uang adalah alat, bukan tujuan akhir. Ilmu tentang uang mengajarkan bahwa uang hanyalah alat untuk mencapai tujuan, bukan tujuan akhir itu sendiri. Memahami hal ini dapat membantumu mengelola uang dengan lebih bijak dan menghindari tekanan hidup yang tidak perlu. Ketika kamu menjadikan uang sebagai alat, fokusmu akan bergeser pada bagaimana memanfaatkannya untuk mencapai impian dan tujuan hidup. Misalnya, uang bisa digunakan untuk pendidikan, membangun bisnis, atau memberikan kenyamanan kepada keluarga. Namun banyak orang terjebak dalam keinginan untuk terus menumpuk kekayaan tanpa memahami tujuan di baliknya. Hal ini seringkali menyebabkan stres dan kurangnya kepuasan dalam hidup. Oleh karena itu, penting untuk merumuskan tujuan keuangan yang jelas dan bermakna. Gunakan uangmu untuk hal-hal yang memberikan nilai jangka panjang, baik itu pengalaman, hubungan, atau kontribusi sosial. Jangan sampai uang menjadi satu-satunya penentu kebahagiaan atau statusmu di masyarakat. Ingatlah bahwa uang hanyalah salah satu alat di antara banyak hal lain yang membentuk hidup yang berkualitas. Kelola dengan bijak dan jangan biarkan uang mengendalikanmu. Kemudian, ilmu yang harus kamu tahu tentang uang yang ke-13 adalah tabungan adalah dasar dari kebebasan finansial. Kebiasaan menabung adalah ilmu dasar tentang uang yang tidak boleh diabaikan. Tabungan memberikan fondasi yang kuat untuk kebebasan finansial dan menjadi langkah pertama menuju kestabilan keuangan. Menabung bukan hanya soal menyisihkan sisa uang, tetapi juga tentang membangun kebiasaan dan disiplin. Tetapkan tujuan tabungan yang spesifik seperti membeli rumah, pendidikan anak, atau persiapan pensiun, agar motivasimu tetap terjaga.
Untuk memulai, alokasikan persentase tertentu dari penghasilanmu setiap bulan. Sebagai contoh, 20% penghasilanmu bisa langsung dimasukkan ke dalam tabungan sebelum digunakan untuk kebutuhan lain. Metode ini disebut pay yourself first. Selain itu, manfaatkan fasilitas otomatisasi yang ditawarkan bank untuk mempermudah proses menabung. Dengan cara ini, kamu tidak perlu khawatir lupa atau tergoda untuk menghabiskan uang tersebut. Tabungan tidak hanya memberikan rasa aman, tetapi juga membuka peluang untuk investasi atau mencapai tujuan besar dalam hidupmu. Jadi, jadikan menabung sebagai prioritas utama dalam pengelolaan keuangan. Kemudian ilmu yang harus kamu tahu tentang uang yang ke-14 adalah jangan pernah berhenti belajar tentang uang. Ilmu tentang uang terus berkembang seiring waktu, dan penting bagimu untuk selalu belajar dan memperbarui pengetahuanmu. Dunia keuangan dipengaruhi oleh teknologi, ekonomi, dan kebijakan, sehingga tetap mengikuti perkembangan adalah keharusan. Banyak sumber daya yang tersedia untuk mempelajari keuangan, mulai dari buku, podcast, hingga kursus online. Pilih topik yang relevan dengan kebutuhanmu, seperti investasi, manajemen utang, atau perencanaan pensiun. Jangan ragu untuk belajar dari pengalaman orang lain. Bergabunglah dengan komunitas keuangan atau berdiskusi dengan teman yang memiliki wawasan lebih dalam tentang keuangan. Ini akan membantumu melihat berbagai perspektif dan solusi atas tantangan finansial. Selain itu, evaluasi keuangan pribadimu secara berkala. Apakah strategi yang kamu gunakan masih efektif? Jika tidak, sesuaikan berdasarkan ilmu yang telah kamu pelajari. Perubahan dalam hidup seperti pernikahan atau memiliki anak juga membutuhkan penyesuaian dalam pengelolaan uang. Dengan terus belajar, kamu tidak hanya meningkatkan keterampilan finansialmu, tetapi juga meningkatkan peluang untuk mencapai kebebasan finansial. Jangan pernah puas dengan pengetahuan yang sudah ada, karena dunia keuangan selalu penuh dengan hal baru yang bisa kamu pelajari. Kemudian ilmu yang harus kamu tahu tentang uang yang ke-15 adalah jangan tertipu dengan keuntungan instan. Ilmu tentang uang juga mengajarkan pentingnya berhati-hati terhadap tawaran keuntungan instan yang seringkali terlalu indah untuk menjadi kenyataan. Banyak orang kehilangan uang karena terjebak dalam investasi atau skema cepat kaya yang ternyata adalah penipuan. Selalu lakukan riset sebelum berinvestasi. Jangan tergiur oleh janji keuntungan besar dalam waktu singkat tanpa resiko. Ingatlah bahwa setiap investasi memiliki resiko, dan jika sesuatu terdengar terlalu bagus untuk menjadi kenyataan, maka kemungkinan besar itu memang tidak benar. Tingkatkan literasi finansialmu untuk mengenali tanda-tanda penipuan. Biasanya skema penipuan menawarkan keuntungan tetap, meminta uang di muka tanpa jaminan, atau tidak memiliki izin resmi dari otoritas terkait. Penting juga untuk memiliki sikap skeptis terhadap informasi yang datang dari sumber tidak terpercaya. Jangan mudah percaya pada testimoni atau cerita sukses yang tidak bisa diversifikasi. Gunakan logika dan fakta dalam setiap keputusan finansial. Dengan memahami ilmu ini, kamu dapat melindungi dirimu dari kerugian dan fokus pada strategi keuangan yang aman dan berkelanjutan. Selalu ingat, kekayaan yang sejati dibangun dengan usaha dan waktu, bukan dengan cara instan. Kemudian, ilmu yang harus kamu tahu tentang uang yang ke-16 adalah memahami inflasi dan dampaknya pada keuangan. Inflasi adalah salah satu konsep yang sangat penting dalam dunia keuangan, namun seringkali diabaikan dalam pengelolaan uang sehari-hari. Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum, yang berarti uang kita akan memiliki daya beli yang lebih rendah dari waktu ke waktu. Memahami cara kerja inflasi dapat membantu kita merencanakan keuangan dengan lebih baik, khususnya dalam hal pengelolaan tabungan dan investasi. Dampak inflasi dapat sangat mempengaruhi nilai uang yang kita miliki. Misalnya, jika inflasi mencapai 3% per tahun, barang yang sebelumnya seharga Rp100.000 bisa menjadi Rp103.000 di tahun berikutnya.
Artinya, jika tabungan kita hanya disimpan dalam bentuk uang tunai, nilainya akan tergerus seiring berjalannya waktu. Salah satu cara untuk melindungi kekayaan dari inflasi adalah dengan menginvestasikan uang kita dalam instrumen yang dapat menghasilkan return yang lebih tinggi dari tingkat inflasi. Beberapa instrumen investasi seperti saham atau obligasi dapat memberikan imbal hasil yang cukup untuk mengalahkan inflasi. Dengan begitu, nilai investasi kita tidak hanya terjaga, tetapi juga berkembang meski harga barang dan jasa meningkat. Selain itu, diversifikasi dalam investasi juga membantu untuk meminimalkan resiko akibat inflasi, karena tidak semua sektor atau aset terkena dampak yang sama. Selain itu, inflasi juga mempengaruhi rencana pensiun dan perencanaan keuangan jangka panjang. Jika kamu berencana untuk pensiun dalam waktu beberapa dekade, penting untuk memperhitungkan potensi inflasi dalam menghitung kebutuhan dana pensiun. Jangan hanya mengandalkan penghasilan saat ini karena inflasi dapat mengubah perhitungan tersebut secara signifikan. Menyadari adanya inflasi dan dampaknya pada daya beli uang kita memungkinkan kita untuk membuat keputusan keuangan yang lebih bijak dan mempersiapkan masa depan dengan lebih baik. Jangan biarkan inflasi menggerus kekayaanmu, melainkan manfaatkan pengetahuan tentangnya untuk melindungi dan mengembangkan keuangan pribadi. Kemudian ilmu yang harus kamu tahu tentang uang yang ke-17 adalah pahami perbedaan aset dan liabilitas. Salah satu ilmu dasar tentang uang adalah memahami perbedaan antara aset dan liabilitas. Kesalahan dalam mengidentifikasi keduanya dapat membuat keuanganmu stagnan atau bahkan merugi. Aset adalah segala sesuatu yang menghasilkan pendapatan atau meningkatkan nilai seiring waktu, seperti properti yang disewakan, saham, atau bisnis. Sebaliknya, liabilitas adalah kewajiban atau hutang yang justru mengurangi kekayaanmu, seperti cicilan mobil atau kartu kredit. Banyak orang keliru menganggap barang-barang konsumtif seperti mobil mewah sebagai aset, padahal sebenarnya itu adalah liabilitas karena menimbulkan biaya perawatan dan depresiasi. Memahami hal ini membantumu membuat keputusan keuangan yang lebih bijak. Fokuslah untuk mengumpulkan lebih banyak aset daripada liabilitas. Investasikan uangmu pada hal-hal yang memberikan penghasilan pasif atau nilai tambah jangka panjang. Hindari hutang konsumtif yang tidak memberikan manfaat finansial. Dengan memahami dan mengelola perbedaan ini, kamu akan lebih mudah membangun kekayaan bersih yang sehat dan mencapai kebebasan finansial. Kemudian ilmu yang harus kamu tahu tentang uang yang ke-18 adalah gunakan teknologi untuk mengelola keuangan. Di era digital, teknologi menawarkan berbagai alat yang dapat membantu mengelola keuangan dengan lebih efisien. Memanfaatkan teknologi ini adalah salah satu ilmu modern yang harus kamu pelajari. Aplikasi pengelolaan keuangan dapat membantumu melacak pengeluaran, menyusun anggaran, dan memantau investasi secara real-time. Banyak dari aplikasi ini juga dilengkapi dengan fitur pengingat tagihan dan analisis keuangan yang mempermudah pengambilan keputusan. Selain aplikasi, platform digital seperti e-wallet dan mobile banking memungkinkan transaksi yang lebih cepat dan aman. Namun, pastikan kamu menggunakan fitur keamanan seperti autentikasi 2 faktor untuk melindungi data finansialmu. Teknologi juga membuka akses ke sumber daya edukasi finansial, seperti kursus online, webinar, dan blog keuangan. Kamu bisa mempelajari strategi investasi, perencanaan pensiun, atau cara mengelola uang hanya dengan beberapa klik. Dengan memanfaatkan teknologi, kamu dapat menghemat waktu dan tenaga dalam mengelola keuangan, sekaligus meningkatkan literasi finansial untuk membuat keputusan yang lebih cerdas. Kemudian ilmu yang harus kamu tahu tentang uang yang ke-19 adalah fokus pada penghasilan aktif dan pasif. Ilmu tentang uang mengajarkan pentingnya memiliki penghasilan aktif dan pasif. Penghasilan aktif berasal dari pekerjaan utama, sementara penghasilan pasif berasal dari investasi atau usaha yang menghasilkan uang secara berkelanjutan tanpa perlu keterlibatan langsung.
Untuk penghasilan aktif, pastikan kamu mengoptimalkan potensi di bidang pekerjaanmu, tingkatkan keterampilan atau ambil peluang karir yang memberikan penghasilan lebih tinggi. Namun jangan hanya bergantung pada penghasilan aktif. Mulailah membangun penghasilan pasif melalui aset seperti properti yang disewakan, dividen saham, atau bisnis otomatis. Penghasilan pasif memberikan stabilitas finansial, terutama ketika penghasilan aktif tidak bisa diandalkan. Diversifikasi adalah kunci dalam menciptakan penghasilan pasif. Jangan meletakkan semua telur dalam satu keranjang. Cari beberapa sumber yang berbeda untuk meminimalkan risiko. Dengan kombinasi penghasilan aktif dan pasif, kamu dapat menciptakan arus kas yang stabil dan lebih mudah mencapai tujuan keuangan jangka panjang. Kemudian ilmu yang harus kamu tahu tentang uang yang ke-20 adalah jangan takut mencoba hal baru dalam keuangan. Terakhir, ilmu tentang uang mengajarkan pentingnya keberanian untuk mencoba hal baru. Dunia keuangan terus berkembang, dan keberanian untuk beradaptasi adalah kunci keberhasilan. Misalnya, cobalah mempelajari instrumen investasi baru seperti cryptocurrency, reksadana, atau peer-to-peer lending. Pelajari resikonya dengan seksama sebelum berinvestasi, tetapi jangan biarkan ketakutan menghentikanmu untuk mengambil langkah. Mencoba hal baru juga bisa berarti mengubah kebiasaan finansial. Jika sebelumnya kamu hanya menabung di bank, mungkin sekarang saatnya untuk mempertimbangkan investasi agar uangmu bisa berkembang lebih cepat. Namun jangan lupa untuk melakukan riset dan meminta saran dari ahli. Sebelum mengambil keputusan besar, keberanian tanpa perhitungan bisa menjadi bumerang dan menyebabkan kerugian finansial. Dengan mencoba hal baru, kamu tidak hanya meningkatkan pengetahuan dan keterampilan finansial, tetapi juga membuka peluang yang sebelumnya tidak terpikirkan. Dunia keuangan penuh dengan kemungkinan, dan keberanian untuk eksplorasi adalah salah satu kunci sukses. Ilmu tentang uang adalah bekal penting yang bisa membawa kita menuju kebebasan finansial dan kehidupan yang lebih sejahtera. Dengan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip yang telah dibahas, kamu dapat mengambil keputusan finansial yang lebih bijak, mengelola resiko dengan lebih baik, dan membangun masa depan yang lebih stabil. Ingatlah bahwa keuangan bukan hanya soal angka, tetapi juga tentang bagaimana kita memanfaatkan uang untuk mencapai tujuan hidup dan memberikan dampak positif bagi orang-orang di sekitar kita. Jadikan perjalanan belajar tentang uang ini sebagai proses yang terus berkembang. Tidak ada kata terlambat untuk memulai, dan setiap langkah kecil yang kamu ambil hari ini akan memberikan hasil besar di masa depan. Teruslah belajar, bersikap bijak, dan jangan pernah berhenti mencari cara baru untuk meningkatkan kualitas keuanganmu. Semoga video ini memberikan inspirasi dan motivasi untuk membuat perubahan positif dalam hidupmu. Sampai jumpa di video berikutnya. Sekian, wassalam.